Tapak Tuan sangat terkenal dengan sebuah legenda Tuan Tapa dan Putri Naga. Cerita tersebut sangat hidup di dalam masyarakat di sana. Cerita ini sangat mudah untuk dapat kita dengar dari A sampai Z. Adapun legenda tersebut dibarengi dengan ornamen-ornamen yang memiliki bentuk dan rupa seperti yang tersebut di dalam cerita tersebut. Ada baiknya saya ceritakan sedikit tentang legenda Tuan Tapa dan Putri Naga itu. Alkisah, di zaman dahulu kala, di Aceh Selatan hidup sepasang naga. Sepasang naga ini memiliki anak perempuan yang disebut Putri Naga atau Putri Bungsu. Putri ini cantik jelita. Putri nan rupawan ini, menurut cerita didapat dari Laut Kepas di saat selesai badai dahsyat yang menenggelamkan sebuah kapal dari daratan Cina. Konon, pada saat itu, sepasang naga tersebut sedang menyusuri lautan yang bergelombang. Si naga jantan tiba-tiba berhenti, tertegun memperhatikan sebuah titik hitam di tengah laut. Titik hitam itu menarik perhatiannya. Lamat-lamat titik hitam itu kian mendekat ke arah sang naga disebabkan oleh arus gelombang laut. Si naga jantan dan betina terus memperhatikan titik hitam itu. Ketika titik hitam itu semakin mendekat, sang naga melihat adanya kayu pecahan dari sebuah kapal dan di antara kayu-kayu tersebut terdapat seorang bayi mungil tersangkut di atas kayu yang mengapung. Bayi mungil ini terapung-apung dipermainkan ombak hingga akhirnya sepasang naga itu menolong dan mengasuhnya di sarang mereka. Karena sepasang naga tersebut tidak mempunyai keturunan lalu bayi mungil itu mereka jadikan sebagai anak pungut dan diberi nama dengan Putri Bungsu atau lebih dikenal dengan nama Putri Naga. Syahdan, sepasang naga dan si Putri Bungsu mendiami sebuah daratan di sekitar desa Batu Hitam, nama sekarang Red, Kecamatan Tapak Tuan Aceh Selatan. Memang pada masa itu memang sering terlihat masuknya kapal dagang dari negeri asing ke wilayah Aceh Selatan untuk membeli rempah-rempah yang tumbuh subur di daerah tersebut. Menurut cerita, nilam, cengkeh dan pala merupakan komoditi yang paling banyak terdapat di daratan Aceh Selatan, makanya lalu lintas perairan di kawasan itu cukup ramai. Kembali ke cerita, sepasang naga itu sangat senang mendapatkan putri berbentuk manusia. Dengan sukacita sepasang naga tersebut mengasuh dan merawat si putri. Sementara itu, setelah selamat dan menepi ke darat orang tua kandung si putri, asal dari Cina Red, begitu sedih kehilangan buah hatinya setelah perahu mereka kandas dihempas badai dahsyat. Mereka berpikir bahwa anak perempuan kesayangannya sudah hilang tenggelam dalam laut, sehingga dengan perasaan pilu, menurut cerita, mereka pun kembali ke negeri asal dengan menumpang kapal dagang lain. Kedua naga itu sangat menyayangi putri pungut mereka. Bahkan, naga betina selalu memeluk putri kecil itu dalam cengkeramnya agar tidak hilang. Layaknya anak-anak, Putri Bungsu setelah sadar dari pingsannya, ketakutan dan menangis sejadi-jadinya begitu melihat sosok naga yang menyeramkan. Walaupun sedih, sepasang naga tersebut berupaya agar Putri Bungsu tidak merasa ketakutan dan mau menerima mereka sebagai keluarga barunya. Seiring waktu, Putri Bungsu akhirnya menerima keadaannya dan bergaul dengan hangat dengan sepasang naga tersebut. Saking sayangnya pada Putri Bungsu, naga jantan menciptakan tempat bermain nan indah di gunung itu. Mulai dari tempat pemandian si putri hingga tempat lainnya dipenuhi agar Putri Bungsu suka dan tidak pergi dari mereka. Semua itu dilakukan agar Putri Bungsu betah tinggal bersama mereka. Pemandian tingkat 7 begitulah, sementara itu waktu terus bergulir. Putri Bungsu pun sudah merangkak remaja. Kedua ekor naga tersebut sangat memuji akan kecantikan Putri Bungsu. Matanya sedikit sipit, kulit yang putih serta pembawaannya yang anggun membuat sepasang naga makin sayang kepada Putri Bungsu. Mereka sangat memanjakan sang putri. Sementara itu, Putri Bungsu yang bertahun-tahun tinggal dan menetap bersama dua ekor naga dalam sebuah gua mulai merasa tidak betah. Berkali-kali dia meminta pada orang tua asuhnya agar diperkenankan untuk melihat daratan dan melihat orang-orang, namun kedua naga tidak menyetujui.
Dalam anggapan mereka, apabila si putri diizinkan keluar, maka kemungkinan untuk ditinggalkan sudah tentu ada. Itulah sebabnya putri bungsu tidak pernah dibawa ke daratan. Hingga pada suatu hari, putri bungsu bertekad untuk segera meninggalkan kediaman orang tua asuhnya tersebut. Niat untuk melarikan diri ini pun dirancang dengan matang sehingga kedua naga yang cerdas itu tidak mengetahui. Hari demi hari terus berlalu, putri bungsu yang jelita semakin patuh pada aturan Seng Naga. Hal ini membuat sepasang naga yakin dan percaya bahwa si putri tidak akan meninggalkan mereka. Oleh karena itu, sering terlihat sepasang naga pergi mengarungi lautan dan meninggalkan putri bungsu sendiri di goa kediaman mereka. Putri bungsu bukanlah gadis yang bodoh. Walaupun sering ditinggalkan sendiri sehingga peluang untuk pergi terbuka, tapi demi menjaga kepercayaan Seng Naga kepadanya, dia membiarkan keadaan tersebut berlangsung. Bahkan, pada suatu hari ada terlihat sebuah kapal yang melaju agak dekat dengan kediamannya. Dalam hatinya merasa sangat gembira manakala terlihat olehnya manusia-manusia yang berpakaian rapi berdiri di anjungan kapal. Saat itu dengan berani, putri bungsu mulai sering menampakkan diri di pinggir goa agar kehadirannya di situ menjadi perhatian setiap kapal yang lewat. Hingga pada ketika, di saat sepasang naga berpamitan untuk pergi agak lama sehingga harus meninggalkan Seng Putri sendirian di goa. Putri bungsu sangat girang karena dalam kurun waktu tersebut, rencana untuk melarikan diri akan terlaksana. Begitulah, setelah